Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Mumpung lagi rame hacker, maka kali ini saya akan memanfaatkan situasi tersebut untuk meraih cuan dengan cara merangkum salah satu film hacker terbaik berjudul Who Am I tahun 2014, dan tanpa banyak bersunda gurau di awal langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Ich war unsichtbar geblieben. Ein Niemand. Berlatar di Jerman, kisah akan berfokus pada seorang pemuda yang sejak kecil sering tidak dianggap oleh semua orang dan lingkungannya. Dia bernama Benjamin, tinggal berdua bersama sang nenek setelah ayahnya meninggalkan dia waktu kecil dan ibunya yang bunuh diri tepat saat Benjamin berusia 8 tahun. Meine Mutter hat sich, als ich 8 war, das Leben genommen. Tersisihkan dari lingkungan sosial membuat Benjamin menghabiskan banyak waktunya di depan layar komputer, dan tepat pada usia 14 tahun, dirinya mulai mempelajari bahasa pemrograman hingga mampu meretas sistem untuk pertama kalinya yang membuat Benjamin merasa telah menguasai sesuatu. Ich lernte Programmiersprachen, knackte meine ersten Systeme. Dengan nama akun atau panggilan Who Am I, Benjamin mungkin bukan siapa-siapa di dunia nyata, tetapi di dunia maya, lebih tepatnya di dark web dan kalangan para hacker, Benjamin merasa menjadi seseorang yang penting dan dianggap, yang di situ dia memiliki seorang idola yang dianggapnya sebagai pahlawan sejati karena bisa meretas sistem apapun di dunia ini. Dia bernama MRX. Er nannte sich MRX. Er war aus dem Nichts gekommen. Ich verbrachte Tage und Nächte am Rechner. Tak hanya membuat pemerintah negeri WKW kalian kalang kabut, MRX juga dengan baik hati membuatkan sebuah program untuk semua hacker bisa mendapatkan Ritalin secara gratis. Ritalin itu adalah sejenis obat stimulan sistem syaraf yang intinya supaya para hacker bisa mengkonsumsi agar bisa tetap terjaga lama di depan layar komputer, ya semacam doping lah gitu ya mungkin ya. Dan MRX memiliki 3 aturan penting dalam dunianya. Pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. No system is safe. Secondly, aim for the impossible. Er war der Superheld unter den Hackern. Ich wollte so sein wie er. Sedikit mundur dari pembahasan utama, saya tidak bermaksud untuk merendahkan beberapa smart people yang mungkin sudah tahu tentang hacker dan tidak asing ketika mendengar kata hacker. Tapi untuk orang awam yang mohon maaf tidak terbiasa dengan komputer dan dunia digital, mungkin masih bingung dengan apa itu hacker, siapa dia, apa tujuannya, dan kemana arah hidupnya. Atau mungkin ada yang menganggap hacker itu sejenis makanan, umbi-umbian, atau hewan melata. Kan bisa saja karena tidak tahu. In Wirklichkeit hatte ich bereits eine Superkraft. Ich war unsichtbar. In der echten Welt war ich eine Null unter Einsen. Ein Außenseiter. Ein Verlierer. Dilansir dari yulitimes.com, hacker adalah seseorang yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer berbekalkan skill pemrograman yang mumpuni. Tujuannya pun bermacam-macam, mulai dari mengetes sistem keamanan hingga melakukan tindak kriminal dan pastinya merugikan pihak-pihak tertentu yang menjadi targetnya. Dan inilah siapa saya. Tidak ada sistem yang aman. Kembali ke dunia nyata, Benjamin faktanya hanya seorang pengantar pizza yang masih bukan siapa-siapa dan tidak dianggap oleh siapapun. Sampai suatu ketika dia melihat seorang gadis bernama Mary, ini parasnya, yang rupanya teman sekolahnya waktu SMP dan sempat naksir, tapi belum pernah atau tidak sempat diungkapkan. Saat itulah Benjamin tak sengaja mendengar Mary yang sedang punya masalah dengan ujian mata kuliahnya, di mana saat pulang Benjamin berimajinasi apabila dia bisa memanipulasi ujiannya dan membantunya lulus, Mary akan jatuh cinta kepada Benjamin, menikah, punya anak, dan hidup bahagia selamanya. Untuk itu Benjamin pun nekat menerobos kampus tempat Mary kuliah, masuk ke dalam ruangan server utama universitas untuk mendapatkan soal ujiannya. Dan apa hasilnya? Was machen Sie da? Ich war ein Idiot. Ya, Benjamin tertangkap satpam dan harus menjalani hukuman 50 jam pelayanan masyarakat, yakni menyapu kota yang selama ini tidak pernah menganggapnya ada. Disitulah Benjamin bertemu dengan sesama pemuda bermasalah bernama Max, ini babangusnya, yang ternyata sama-sama dihukum 50 jam atas kasus pembobolan dan peretasan sebuah sistem. Du kannst Maschinensprache lesen. Einfach so.
Immer wieder gefragt, ob es den einen Moment gab, an dem alle Fäden zusammengelaufen sind. Dengan kartu undangan yang diberikan Max tadi siang, Benjamin yang lugu dan polos pun datang ke sebuah pesta yang di situ ternyata ada Mary bersama kawan-kawannya. Benjamin diajak naik ke ruangan atas yang di situ ada dua orang sahabat Max. Yang pertama ada Stefan, seorang ahli software yang suka sekali adrenalin dan tantangan. Kedua ada Paul, seorang penggila hardware yang memiliki nasib sama seperti Benjamin, yakni kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Max hat erzählt, du kannst Maschinensprache lesen. Maschinensprache, das kann jeder behaupten. Max pun meminta Benjamin untuk menunjukkan kebisaannya di mana dia mampu mematikan listrik di komplek ini hanya dengan menggunakan laptop Apple saja dan menyalakannya kembali dengan sangat-sangat mudah. Saat polisi muncul, Benjamin dan kawan-kawan pun segera kabur dari rumah ini yang di situ mereka membuat pengalihan perhatian dengan menjadikan teman Mary sebagai kambing hitamnya dan mengajak Mary untuk lari bersama mereka semua hingga akhirnya Benjamin bisa mengobrol berdua dengan gadis yang sempat ditaksirnya dahulu. War interessant. Der Abend. Timbul masalah ketika penyakit Alzheimer neneknya semakin hari semakin bertambah parah, di mana dokter menyarankan Benjamin supaya mempercayakan neneknya supaya dirawat di klinik, sehingga Benjamin harus menerima fakta bahwa dirinya benar-benar harus hidup sendirian tanpa satupun anggota keluarga. Agierte jeden Tag ein unsichtbares Radiergummi an ihren Konturen. Und bei uns ist sie wirklich in guten Händen. Di tengah kegalauan itulah tiba-tiba muncul Max yang mengajaknya pergi ke suatu tempat di mana Benjamin akan mendapatkan sebuah pelajaran dan pengetahuan baru ketika Max tidak hanya bisa meretas dunia maya tetapi juga bisa meretas seorang manusia di dunia nyata. Bukan meretas sih, sebenarnya lebih ke arah nipu, menipu, mewaduli atuh. Di mana Max mencari sebuah kotak donat bekas berikut dengan struk pembayaran di dalam kotak sampah dan pura-pura komplain kepada kasir bahwa donatnya kurang 2, yang alhasil Max bisa mendapatkan 2 donat secara gratis dengan cukup mudah. Nipu lah intinya mah. Du musst nur dreist genug sein. Dann liegt dir die Welt zu Füßen. Benjamin pun diajak ke sebuah parkiran yang di situ sudah ada Stephen dan Paul yang menunggu. Mereka ternyata berencana untuk meminjam mobil milik orang lain dan pergi ke sebuah gedung tempat diadakannya acara pertemuan sebuah partai politik yang hanya dengan bermodalkan kartu identitas yang diprint dengan kertas HVS biasa dan foto yang diedit menggunakan Adobe Photoshop. Stephen bisa dengan begitu mudahnya diizinkan masuk ke dalam mengajak Benjamin bersamanya. Was hat das denn hier bitte noch mit Hacken zu tun? All die sind mitten unter uns, okay? Sie haben sie als Kind doch was in die Creme Brûlée gepackt. Meski awalnya menolak dan tak tahu apa yang harus dilakukan, Benjamin akhirnya paham dengan tugasnya, yaitu untuk meretas laptop yang ada di atas mimbar, sementara Stephen sedang memasang kamera untuk mengabadikan momen tersebut, di mana tujuan utama dari aksi ini ternyata adalah untuk membuktikan bahwa Max dan kawan-kawan mampu dan sanggup untuk melakukan sesuatu yang mustahil, seperti aturan yang sering disebutkan oleh hacker idola mereka berdua, yakni MRX. So, ihr Arschlöcher. Zeit für ein bisschen Blasphemie. Das war unsere erste gemeinsame Aktion. Berlokasi di rumah nenek Benjamin, mereka membangun sebuah markas kecil untuk memulai misi besar ini atas dasar ingin membuktikan kepada dunia bahwa meskipun mereka berempat bukan siapa-siapa di dunia nyata, tapi sangat luar biasa di dunia maya, dan mereka tentu butuh nama untuk kelompok ini sekaligus ciri khas dalam penampilannya, yang akhirnya Max, Benjamin, Stephen, dan Paul membentuk sebuah grup hacker bernama Clay. Clay. Clowns laughing at you. Weil es geht ja um Spaß. Auf Clay. Dalam waktu singkat, kelompok Clay yang mereka bentuk pun mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat berkat aksi-aksi lelucon yang mereka lakukan pada acara berita di televisi, perusahaan farmasi, lampu gedung, BBM naik, koruptor, penegak hukum yang kejam, dan beberapa aksi-aksi yang cukup menarik perhatian banyak orang. Clays nächste Aktion war ein kleiner Gruß an die Finanzwelt. Geführt, wie unsicher das Netz ist. Wer steckt hinter dieser Maske? Dan betapa kesalnya Max ketika aksi-aksi keren yang mereka lakukan ternyata tidak cukup populer di kalangan para hacker. Bahkan MRX tidak tahu siapa itu kelompok Clay dan apa itu Clay, seolah mereka tidak ada apa-apanya. Scheißversager! Wir sind Scheißversager!
Sementara itu kita beralih dulu ke pihak penegak hukum di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang penyelidik senior dari Europol atau Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa bernama Hane. Ini parasnya yang diutus untuk menyelidiki tentang kasus pembobolan bank Sentral Eropa oleh sekelompok hacker yang menamai dirinya sebagai Prince. Wir gehen davon aus, dass es die gleichen Hacker sind. Das Geschäft wird von der Russian Cybermafia kontrolliert. Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens. Sie nennen sich Friends. Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen. Kembali ke Max dan kawan-kawan yang sedang menggunakan hardware ciptaan Paul untuk memenangkan sebuah undian berhadiah di mana mereka memanipulasi jaringan telepon supaya hanya merekalah yang bisa menghubungi pihak panitia yang akhirnya berhasil memenangkan sebuah hadiah berupa mobil Porsche yang sangat mahal sekali. Setelah puas teriak di jalanan, mereka berempat pun mengadakan pesta bersama 3 wanita malam yang di situ Benjamin memilih untuk memisahkan diri dan menggunakan mobil Porsche tersebut untuk menemui dan menarik perhatian Mary supaya terlihat keren. Alih-alih ingin terlihat keren seperti Max yang karismatik, percaya diri dan pandai bercakap, Benjamin justru malah terlihat gugup dan norak tatkala sok-sokan mengajak Mary untuk duduk berdua di mobil hingga akhirnya Benjamin kesal sendiri karena tidak mampu untuk mendapatkan perhatian dari gadis yang disukainya. So einfach, Max. Dreistigkeit siegt. Keesokan harinya, Max mendapat sebuah pesan yang dikirim oleh MRX berisi sebuah berkas penyelidikan kepada para hacker-hacker terkenal di mana grup Clay milik mereka juga disebutkan di situ, tetapi bukan sebagai ancaman, melainkan disebutkan bahwa kelompok Clay ini merupakan kelompok hacker yang tidak berbahaya sama sekali dan bukan ancaman yang besar bagi siapapun. Brauchen eine Aktion, die groß ist. Irgendwas, das Clay den Olymp hebt. Membaca hal itu tentu membuat Max langsung naik darah karena segala usaha mereka selama ini ternyata tidak dianggap apa-apa oleh MRX sang idola, di mana Benjamin memiliki sebuah ide brilian untuk meretas sistem yang lebih besar, bukan perusahaan, pabrik atau bank, melainkan sebuah lembaga kelas 1 milik pemerintah, yakni Badan Intelijen Federal Jerman atau biasa disingkat BND. Der BND. Was? Der BND? Und Dreistigkeit siegt? Tak ingin buang waktu, Benjamin dan kawan-kawan pun menyamar sebagai petugas kebersihan yang diam-diam masuk ke dalam pabrik pengolahan limbah kertas, di mana sebagian besar limbah kertas yang ada di sini berasal dari gedung BND, yang setelah berhasil mendapatkan sebuah kertas bekas milik karyawan BND, mereka langsung pergi untuk melakukan apa yang dinamakan phishing alias memancing. Bermodalkan surat bekas, mereka bisa mengetahui nama akun email si karyawan, lantas dikirimlah foto kucing yang lucu beserta sebuah alamat website yang tinggal diklik, yang ketika umpannya sudah dimakan, Stephen bisa langsung memanipulasi si karyawan supaya mengirimkan 4 kartu ID untuk mereka bisa memiliki akses masuk ke dalam gedung BND tersebut. Es war das größte Einbrecher-Klischee aller Zeiten. Idioten. Bereit? Dan ya, menggunakan topeng badut ciri khas kelompok mereka yaitu Clay, mereka berempat pun melakukan tugasnya masing-masing seperti meretas kamera CCTV, lampu, dan kode akses pintu masuk. Sementara untuk Benjamin, dia bertugas memasuki ruangan server utama untuk meretas seluruh mesin printer di gedung ini supaya mencetak gambar kelompok mereka sebagai bukti bahwa di dunia ini tidak ada sistem yang aman. Untuk merayakan keberhasilan ini, Benjamin dan kawan-kawan pun pergi ke klub untuk party bersama semua orang, di mana di situ terjadi hal yang cukup menyesakan, khususnya bagi Benjamin ketika melihat Mary, gadis yang disukainya tengah papacokan alias berciuman dengan sahabatnya sendiri, yakni Max, sehingga dia memutuskan untuk langsung pergi dari tempat tersebut saat itu juga. Alhasil, Max dan kawan-kawan pun menyusul Benjamin ke kontrakannya untuk membujuk dia kembali bersama mereka, yang karena saking kesal dan pengaruh minuman beralkohol, Max mengatakan bahwa Benjamin tidak bisa apa-apa tanpa bantuan mereka bertiga. Du bist nichts von uns! Ein Niemand!
Mendengar perkataan itu tentu semakin membuat Benjamin lebih kecewa dan sakit hati dan nyeri hati. Bagaimana tidak? Sehingga tanpa mereka bertiga ketahui, Benjamin rupanya diam-diam sudah mengambil data rahasia penting milik BND ketika aksi tadi, di mana Benjamin nekat memberikan data tersebut kepada MRX sebagai hadiah supaya bisa mendapatkan perhatian dan penghargaan dari para hacker dan sang idola sendiri. Keesokan paginya Benjamin benar-benar dibuat menohok tatkala tindakannya semalam ternyata sudah mengakibatkan seorang hacker tewas dibunuh, di mana hacker tersebut merupakan salah satu hacker yang dibayar oleh BND, ya semacam informan atau mata-mata yang bertugas untuk mencari informasi mengenai para hacker yang terlibat kriminalitas. Nah, data yang Benjamin berikan kepada MRX sudah pasti menyimpan banyak sekali informasi rahasia, termasuk identitas asli si hacker yang tewas ini, di mana MRX rupanya telah menjual data tersebut ke pihak mafia Rusia dan menyuruh mereka tersebut untuk melenyapkan si hacker tersebut supaya tidak ada lagi mata-mata di antara mereka semua. Wir haben gesagt, wir rühren nichts an, wir nehmen nichts mit. Unser Ziel war nur die Drucker. War uns alles klar. MRX hatte die Daten an die Russian Cybermafia. Scheint mit dem Hackerangriff auf den deutschen Geheimdienst letzte Nacht in Verbindung zu stehen. Masalahnya sekarang adalah mereka berempat resmi menjadi buronan semua orang karena dianggap telah menjual data tersebut ke pihak mafia Rusia dan dianggap sebagai penyebab utama kematian si hacker, yang padahal kita semua tahu jika pelaku sebenarnya adalah MRX, sang pengkhianat para hacker. Moritz Lauer, besser bekannt als Krypton. Mann, ich wollt's euch beweisen. Ihr denkt doch, ich bin niemand. Terjadi sedikit perkelahian antara Benjamin dan Max yang membuat wajah Benjamin lebam dan berdarah, yang pada saat bersamaan muncullah Mary yang datang di waktu yang tidak tepat dan katanya ingin menjenguk Benjamin setelah semalam dia mabok parah, tanpa dia ingat jika aksinya berciuman dengan Max semalam sudah sangat menyakiti hati Benjamin dan tinggalkan saja Ben, begitu mah cewek ini mah. Nah, Weißt du was? Ich wünschte, ich hätte dich niemals getroffen. Berlokasi di ruangan komputer perpustakaan umum, mereka berempat pun berencana untuk menghubungi MRX dan pura-pura ingin bergabung dengan kelompoknya dengan tujuan untuk mengungkapkan siapa identitas asli MRX dan apa yang sudah dilakukannya. Namun saat komunikasi sedang berlangsung, pihak Europol berhasil melacak keberadaan mereka dan saat itu juga langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap Benjamin dan ketiga temannya. You did a good job with the BND. Let's see if you can do it. Wir sind schon über die Zeit. Ich hab's gleich. Welcome to the underground. Jetzt. Wir trennen uns, okay? Wir treffen uns unten. Alter, wo warst du denn? Setelah berhasil selamat dari kejaran Europol, mereka berempat pun memutuskan untuk melenyapkan semua jejak dan barang bukti termasuk membakar rumah neneknya yang menjadi markas utama mereka, di mana misi mereka selanjutnya adalah masuk ke dalam ruangan server utama Europol demi bisa masuk ke komputernya MRX dan mengungkapkan bahwa dialah pelaku yang sebenarnya. Und MRX-Maske würde fallen. Man nannte das Programm Schwangeres Pferd. Es war ein Trojaner im Trojaner. Alih-alih bisa menggunakan cara yang sama, yaitu menyamar sebagai petugas kebersihan, phishing, dan lain-lain, rupanya cara yang sebelumnya untuk bisa masuk ke gedung Europol sangat sulit sekali, bahkan terkesan mustahil dengan ketatnya keamanan di sana dan balataknya kamera CCTV di mana-mana. Bahkan ketika sedang mencoba memasuki saluran pembuangan, tangan kanan Max pun sempat tertusuk, terluka akibat paku yang membuat mereka semua menyerah dengan misi ini. Wir mussten uns eingestehen, dass es unmöglich war, auf das Europol-Gelände zu kommen. Sampailah pada satu titik ketika Benjamin merasa bahwa semua ini adalah salahnya. Dia secara kebetulan mendapatkan sebuah celah tatkala ada seorang pengunjung menjatuhkan kartu ID-nya, yang dengan kartu ID tersebut Benjamin sendirian mendatangi security dan mengaku jika dompetnya tertinggal di ruangan kantin. I was here with the school group and I lost my wallet in the cantina. Akibat terdesak dan motivasi kuat ingin lepas dari masalah ini, Benjamin kini memiliki sebuah kepercayaan diri untuk bisa berakting dan berhasil meyakinkan security tersebut sehingga bisa masuk ke dalam ruangan kantin. Di situ Benjamin diam-diam menempelkan sebuah perangkat buatan milik Paul yang berfungsi untuk membuat jaringan tiruan, yang intinya alat ini bisa membuat Benjamin masuk ke dalam server Europol tanpa dia harus berada di dalam sana. Einen sogenannten Evil Twin. I found it.
Berlokasi di sebuah kafe dengan laptopnya yang sudah tersambung ke server Europol, Benjamin tinggal selangkah lagi untuk mengungkapkan siapa sebenarnya MRX. Namun ternyata tidak semudah itu karena MRX sudah mengetahui bahwa ini adalah sebuah jebakan dan justru malah Benjamin lah yang harus terungkap wajah aslinya dan dikejar oleh sekelompok mafia Rusia yang bermaksud untuk membunuhnya. Where you are. Setelah lolos dari mafia Rusia, Benjamin langsung dihadapkan pada fakta yang lebih menyakitkan ketika menemukan Max, Stepan, dan Paul tewas dibunuh di dalam apartemennya. Dan disinilah Benjamin sekarang tepat di hadapan Hane, sang agen penyelidik, untuk meminta bantuan beliau supaya memberikannya perlindungan saksi agar tidak diburu dan dibunuh oleh oleh para mafia Rusia. Balelol monyong. Und du bist? Who am I? Was weißt du über Clay? Über ihre Verbindung zu den Friends? Pada awalnya Hane tidak percaya jika Benjamin adalah sosok hacker bernama Who Am I. Namun ketika Benjamin menyebutkan nomor kartu BPJS milik Hane, tanggal lahir, biodata, nomor antrian BLT, dan segala macam tetek bengek tentang hidup Hane, barulah Hane percaya jika Benjamin adalah hacker Who Am I yang sedang dicarinya. Dafür gebe ich Ihnen MRX. Die Friends, der hinter Kryptons Tod steckt. Wir wollten von der Nummer 1 der Fahndungsliste verschwinden. Setelah menceritakan semua kronologinya dari awal, Hane akhirnya mulai merasa simpati kepada Benjamin dan setuju untuk membantunya mengungkapkan siapa MRX, di mana Benjamin dipersilakan untuk menggunakan komputer Europol dan diberikan kesempatan kedua untuk bisa mengungkapkan siapa sebenarnya sosok MRX ini. Berbeda dengan sebelumnya, menggunakan server Europol kali ini Benjamin bisa lebih leluasa melakukan apapun di dalam sana, di mana Benjamin menyamar sebagai MRX dan mengakui semua kebusukannya tepat di hadapan semua hacker, sehingga MRX yang asli pastinya akan geram dan terpancing emosi yang membuatnya masuk ke dalam jebakan Batman. It's not even MRX. Who you are? I'm MRX. Let me in. Who the are you? Now I know who you are. Dan ya, akhirnya terungkaplah sudah siapa sebenarnya MRX, di mana Anda semua mungkin akan olohok ketika mengetahui jika hacker nomor 1 MRX ini tidak lebih dari hanya seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun. Aduh, budak kene, bernama Sean Dunham yang tinggal di New York dan melakukan semuanya dari hanya sebuah laptop. Now we are even. Wie ist sein richtiger Name? Schon Dunham. Setelah MRX tertangkap, Benjamin tentu tidak bisa langsung tenang begitu saja karena masih ada mafia Rusia yang pastinya akan terus memburunya, apalagi setelah mengetahui identitas aslinya. Di mana saat interogasi sedang berlangsung, Hane melihat bekas luka pada tangan kanan Benjamin yang dari ceritanya tadi, Max sempat tertusuk paku ketika sedang berada di saluran pembuangan. Tapi kenapa kok malah tangan Benjamin yang memiliki bekas lukanya? In ein paar Stunden bist du ein freier Mann. Menemukan adanya kejanggalan tersebut, Hane memutuskan untuk menyelidiki kehidupan Benjamin dengan cara pergi ke kontrakannya, yang di situ dia menemukan kotak bertuliskan obat Ritalin yang sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang diceritakannya. Tetapi ketika menemui Mary di kampusnya, dia terlihat tengah bersama kekasihnya dengan raut wajah bahagia tanpa khawatir dengan kondisi Benjamin, yang ketika ditanya, apakah kau mengenal Benjamin? Mary pun menjawab, muhun, Benjamin adalah anak aneh yang tidak memiliki satu teman pun di sekolah, di mana sejak SMP dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Yang jawaban tersebut tentu saja membuat Hane menjadi ruas alias terkejut. Niemals freiwillig treffen. Tak cukup sampai situ, Hane pun mendatangi dokter yang menangani neneknya, di mana si dokter berkata bahwa mendiang ibu Benjamin tewas bunuh diri akibat mengidap gangguan DID atau Dissociative Identity Disorder alias kepribadian ganda, di mana saat Hane bertanya apakah gangguan tersebut bisa diturunkan ke anaknya, si dokter menjawab, ya bisa saja, apalagi dengan mengkonsumsi obat-obat seperti Ritalin dan sejenisnya tentu akan memperparah gangguan yang dideritanya. Ist mit Benjamin alles in Ordnung?
Dari situ Hana akhirnya mulai menemukan fakta sebenarnya di balik sosok Benjamin, di mana saat sudah kembali ke ruang interogasi, Hana pun dengan tegas mengatakan jika Benjamin mengidap kepribadian ganda, di mana Max, Paul, dan Stephen tidak lebih dari hanya sekedar alter ego atau kepribadian ganda yang ada di dalam pikirannya saja. Du hast sie in deiner Fantasie erschaffen. Du bist Stefan. Ohne Togen, der ins Gefolge front. Sie existieren nicht. Was? Muss groß werden. Alles, was Aufmerksamkeit gibt. Jede Aktion, das warst du. Saat itulah Benjamin langsung terlihat stres dengan apa yang sudah dialaminya, yang memang seseorang dengan gangguan kepribadian ganda tidak akan sadar jika ada kepribadian-kepribadian lain yang ada hidup atau menguasai tubuhnya tanpa disadarkan atau diingatkan oleh orang lain. Kesimpulannya, Benjamin tidak bisa mendapatkan perlindungan saksi akibat sakit alias memiliki gangguan kepribadian yang memang program perlindungan saksi itu hanya diperuntukkan khusus untuk seseorang atau saksi yang sehat secara mental. Ich weiß nicht. Die Friends werden mich wie Krypton töten. Merasa bahwa Benjamin hanyalah pemuda polos yang tidak berdosa, Hana pun diam-diam mengajaknya masuk ruangan komputer utama milik Europol, di mana Benjamin disuruh untuk mengubah identitasnya supaya tidak bisa dilacak oleh siapapun termasuk mafia Rusia, sehingga akan membuat Benjamin menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa dan tidak terlihat oleh siapapun. Was wollen Sie denen sagen? Dass du auf dem Weg zum Gerichtsabgehauen bist. Pass auf dich auf. Disinilah Benjamin sekarang di sebuah kapal besar menuju negeri antah berantah, di mana Anda semua yang ada di rumah pasti akan sangat dibuat terkejut ketika melihat Mary, Max, Stephen, dan Paul muncul di sana sebagai seorang manusia yang nyata. Faktanya, sebagian besar apa yang diceritakan Benjamin kepada Hana adalah sebuah karangan atau rekayasa semata untuk dirinya bisa mendapatkan simpati dari Hana, yang alhasil membuat dirinya diizinkan masuk ke ruangan komputer dan mengubah identitas dirinya selamanya. Europol wissen jetzt, wer du bist. Was für einen Namen hast du dir ausgesucht? Keine Namen. Semuanya berawal dari pas Benjamin dikejar oleh mafia Rusia, yang mana ketika sudah sampai di apartemen, Max dan kawan-kawan begitu kagum dengan Benjamin yang berniat untuk membereskan masalah ini sendirian, yang pada akhirnya mereka berempat dibantu Mary memutuskan untuk membuat sebuah rencana paling gila, yakni menipu Hana, sang agen Europol, untuk bisa membuat namanya bersih dan menghilang dari data sensus penduduk. Hinweise, das Ganze funktioniert nur, wenn sie wirklich von selbst drauf. Sind Personen mit psychischen Krankheiten. Tidak mudah memang menjalankan rencana ini. Benjamin harus mengalami sakit luar biasa ketika tangannya ditusuk paku untuk membuat bekas luka yang sama dengan Max, di mana bekas luka tersebut akan menjadi titik awal kecurigaan Hana terhadap Benjamin yang memiliki kepribadian ganda. Pada akhirnya, Hana mendapat apa yang dia inginkan, yaitu MRX dan kelompok hackernya bernama Friends, sementara Benjamin kini menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa, tapi bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Tamat, ending yang cukup meretaskan. Terlepas dari apa yang sedang ramai saat ini, film Who Am I ini benar-benar memiliki sebuah plot twist di dalam plot twist yang pastinya membuat kita semua bertejak kagum dengan apa yang Benjamin lakukan. Skill, kejeniusan, dan kerja sama tim yang mereka tampilkan benar-benar membuat sebuah rencana mustahil menjadi mungkin, walaupun hanya dalam film lah. Tapi alangkah baiknya kita selalu jujur terhadap segala sesuatu, jujur dengan apa yang kita lakukan, supaya tidak ada orang lain atau pihak lain yang merasa dirugikan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tepatnya di neraka. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Korek kuping Ariana Grande. Culau. Kok jadi culau? Cuau. Udah ngerokok dulu, ini nggak jelas. Sehat-sehat buat kalian semua. Semangat terus.